Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita dalam berkehidupan perlu adanya tidak hanya sekedar berpikir positif, tetapi juga berpikir kritis atas kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Baik yang skala paling bawah, yakni skala desa, ataupun skala yang lebih tinggi dari itu, mungkin wilayah provinsi atau bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita banggakan, kita cintai, dan kita harus mempertimbangkan hal-hal yang disesuaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang belum lama ini terjadi adalah bahwa ada utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad, yang tentu ketika kemarin membuat polemik dengan Patwal, kemarin juga membuat sebuah kondisi di mana menghubungi atau bertemu dengan Habib Rizik atau Muhammad Rizik Shihab, yang tentu saja sebagaimana narasi yang ada bahwa tentu keberadaan dari diskusi antara Raffi Ahmad dan Habib Rizik tentu bertujuan untuk mengutus atau utusan presiden ini berupaya supaya membina generasi muda. Sekarang menjadi pertanyaan kita adalah FPI sebagai organisasi yang telah dibekukan oleh pemerintah dalam kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tentu juga kita memahami bahwa FPI ini adalah sebagai organisasi terlarang, yang tentu saja hal ini patut menjadi perhatian kita. Dan berbagai permasalahan yang ada, yang menyinggung tentang kasus per kasus dari organisasi itu, tentu juga kita harus memahami. Pertanyaan kita sama-sama adalah apakah ke depan ada maksud yang seperti apa yang ditampilkan oleh Raffi. Apakah Pak Raffi Ahmad ini utusan langsung dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, ataukah tentu saja atas ikhtiarnya sendiri. Tapi barangkali ketika ada perintah seperti itu dimungkinkan adalah upaya dari Bapak Presiden untuk menyaring pendapat mana yang lover dan mana yang hater, mana yang mencintai Pak Presiden dan mana yang membencinya. Tentu saja ini menjadi satu kondisi yang harus kita kritisi sama-sama. Bagaimana pemuda kita, bagaimana kreativitas dari para pemuda ketika yang membina adalah orang-orang yang model seperti itu. Tentu kita harus memahami juga bahwa tidak ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri karena memang popularitas dari sebuah kondisi itu dipopulerkan oleh media sosial. Saya juga tidak bisa menafikan betapa bahwa memang orang yang dihubungi Raffi ini mempunyai tingkat popularitas yang luar biasa. Dan tentu setiap warga negara Indonesia minimal mengertilah siapa beliau ini. Tapi setidaknya kita juga memberikan peluang-peluang untuk bisa mengkritisi hal-hal yang terjadi di masa-masa sekarang dan tentu saja di masa yang akan datang. Negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikondisikan bahwa NKRI ini harga mati, bukan NKRI bersyariah. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Apa maksud dari bertemunya kedua tokoh ini, utusan presiden dan mantan pemimpin FPI? Yang tentu saja ini menjadi bekal kita juga untuk mengkritisi bahwa memang negara juga mempunyai kondisi. Kalau kemarin itu banyak utusan-utusan presiden yang mengalami berbagai permasalahan, yang tentu saja ini juga tidak luput dari hal-hal yang kontroversi. Tetapi apapun yang terjadi saat ini tentu banyak hal yang tentu kita harus sikapi. Setiap orang memang dipertimbangkan atau diperkenankan untuk berpikir, untuk mengkritisi sesuatu, tetapi juga diharapkan juga persentase dari pemikiran-pemikiran itu tujuannya adalah untuk kelangsungan dan memperkokoh atau memperkuat negara
kesatuan Republik Indonesia. Karena tidak ada kepentingan lain di atas kepentingan bangsa dan negara. Ini menunjukkan bahwa memang seorang yang pintar beragama itu juga harus mengedepankan nasionalisme. Seperti apa kondisinya ya terjadi ketika sekarang ini. Ketika terjadi polemik di strata negara atau nasional, tentu kita juga harus memahami bagaimana berpendapat di masyarakat dengan cara-cara yang bijak. Tidak menghakimi, tetapi tentu saja memberikan pencerahan cara berpikir yang real. Yang tentu saja ketika cara berpikir kita itu bisa mencerahkan banyak pihak, maka tentu saja akan memberikan dampak yang positif. Artinya, tidak saling membenci, tidak saling menghujat, tidak saling membunuh karakter satu dengan yang lain, apalagi secara fisik, atau menghilangkan nyawa, atau apapun urusannya. Tapi setidaknya memang harus saling mempertimbangkan bagaimana masa depan dari apa yang akan diembannya. Negara ini merupakan negara hukum yang tentu saja segala warga negara itu berhak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga tentu saja ketika ada wacana-wacana seperti itu, tentu saja ini akan menggalang opini yang real, yang tentu saja masyarakat juga akan bereaksi. Bagaimana reaksi ke depan tentu kita tunggu, apakah reaksi yang akan terjadi terhadap proses yang sedang dan sudah berlangsung ini. Tapi setidaknya kita sebagai warga negara juga memahami bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna dan sesuatu itu harus memang dikoreksi dengan cara-cara yang positif, dengan cara yang baik. Sebagaimana tentu saja kalau kita berdebat secara agama itu memang tidak boleh mengedepankan keakuannya. Menurut pendapat saya seperti ini, pendapat saya seperti ini. Kita harus menunjukkan bagaimana referensi yang real yang terjadi. Misalnya bagaimana pendapat tentang toharoh secara madhab syafi'i, terhadap madhab maliki, seperti apa dan seterusnya. Kita harus menunjukkan kitabnya apa, kemudian syukur ditunjukkan halaman berapa, bab tentang apa. Sehingga tentu saja tidak berdasar pada keakuan atau menurut individunya. Karena bagi siapapun itu agama itu ya adalah sesuatu yang memang berdasarkan referensi-referensi. Tidak boleh orang menafsirkan sesuatu dengan tafsirannya sendiri. Karena ada tafsir-tafsir yang memang imam-imam besar, terutama 4 mazhab ini, sudah mempergunakannya. Termasuk bagaimana cara memilih pemimpin. Tentu saja mungkin barangkali kita ambil sangka baiknya saja bahwa rekam jejak dari yang bersangkutan atau mereka-mereka ini tentu di era digital seperti ini memang harus diberikan sebagai sesuatu yang menjadi berimbang. Tidak hanya sekedar membenci, tidak harus sekedar memuja, tetapi tentu harus berimbang kondisinya karena untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Kaitannya dengan ini adalah pembinaan generasi muda. Yang tentunya generasi muda ini nanti akan menentukan apakah menjadi generasi muda yang arif dan bijak atau generasi muda yang suka mengasah golok atau suka berperang atau suka memberikan statement-statement negatif yang tentu saja justru benci terhadap pemerintah, benci terhadap negara, benci terhadap pemangku kebijakan. Nah, ini tentu saja kan tidak boleh dilakukan. Tetapi mengapa demikian? Memang misalnya ada yang melakukan berarti kan ada sesuatu yang diharapkan barangkali ada yang mengoreksi. Nah, tentu tugas kita bersama adalah bagaimana mengoreksi kebijakan-kebijakan yang ada. Termasuk di dalam kemasyarakatan, bagaimana ketika barangkali mungkin peristiwa yang lalu sudah ada tentang perubahan harga-harga kebutuhan pokok yang tentu saja barangkali yang lagi ngetren ini LPG, yang tentu yang pengecer harus menjadi pangkalan dan seterusnya. Tentu ini juga ada baiknya. Tentu segala kejadian itu ada plus dan ada minusnya. Ada positif dan ada negatifnya. Maka kita tidak boleh menghakimi sesuatu dengan cara pikir kita. Tapi bagaimana kejadian-kejadian itu bisa mengilhami, bisa membuat kita lebih cerdas dalam memutuskan sesuatu, mensikapi sesuatu. Sehingga ketika kebijakan itu langsung diubah atau yang disayangkan adalah ketika
ada kebijakan kemudian sampai jatuh korban. Misalnya ada antrian gas seperti yang terjadi di ibu-ibu di Pamulang sampai meninggal. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang ya mungkin karena meninggal itu sudah takdirnya. Tapi dilalahnya kok caranya kok dengan cara-cara seperti itu. Nah tentu saja ini menjadi peristiwa atau informasi yang berimbang yang harus dipaparkan kepada masyarakat. Dan masyarakat pun harus memahami supaya mereka ketika memberikan jawaban atau sanggahan itu harus dengan ilmu. Ilmu apa saja, sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan bidangnya. Karena ketika segala sesuatu itu dengan menggunakan dalil pokoknya, nah itu kan repot. Mari kita kondisikan cara pikir kita dengan model-model berpikir yang efektif, model pikir-pikir yang bijaksana, yang ketika kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan, dua kalimat yang tentu berbeda antara pemimpin dan pimpinan, ini tentu saja harusnya menjadikan kemanfaatan atas orang-orang yang kita pimpin. Jangan menjadi beban bagi orang-orang yang dipimpinnya, tapi setidaknya memang harus ada model-model pimpinan yang atau model-model pemimpin yang berusaha meringankan tugas siapapun yang dipimpinnya. Kalau mereka menjadi pimpinan negeri atau pimpinan gubernur atau pimpinan provinsi maksud saya, atau pimpinan kabupaten atau desa, tentu harus bagaimana supaya melegitimasi, melegasi dari masyarakat supaya bisa diringankan semuanya. Tidak malah justru membebani dengan hal-hal yang berat, dengan sesuatu yang tidak berimbang. Oleh karena itu, referensi dari pimpinan atau pemimpin itu sangat diperlukan. Mereka harus juga mengerti multi dari ilmu pengetahuan, tidak hanya membahas atau membaca tentang ilmu-ilmu satu sudut saja, tetapi memang harus dipandang dari sudut-sudut yang lain, supaya kematangan berpikir, kepentingan-kepentingan untuk memutuskan sebuah persoalan, untuk memutuskan sebuah kondisi yang mempunyai hajat hidup atau kepentingan hajat hidup orang banyak, tentu saja ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mereka bisa lebih menjadi imam atau pemimpin yang terpercaya di masyarakat. Semoga hikmah dari peristiwa yang dihadirkan oleh utusan presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ini juga bisa mengkritisi atau membuat masyarakat menjadi bisa berpendapat apa yang sebaiknya dan harus dilakukan. Seperti halnya yang positif tentu harus dijalankan, tetapi tentu ketika ada penolakan-penolakan dari masyarakat, tentu juga harus diperhatikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perkembangan channel ini. Terlebih yang tentu kita himbau, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Semoga atas partisipasi panjenengan semua channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk beberapa kalangan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.